kabar? Selamat pagi, Selamat pagi, Losopon. Aduh, senang sekali ya. Iya, kita bisa kembali lagi untuk dalam ibadah online kita. Iya, ya? benar. Nah, Lose sudah siap, Lose? Sangat siap, Lose. Dan adik-adik semangat. di rumah? Tentunya harus semangat juga dan sudah siap ya adik-adik Iya, ya. betul ya. Oke. Apalagi kita sudah habis mengikuti SEAL. Wah senang ya Lose ya. Mm-mm. Kita bisa diisi dengan firman Tuhan. Betul, Lose. Ya, kita senang sekali apalagi kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Benar. Nah, hari ini kita punya kesempatan untuk datang memuji Tuhan Iya. dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke. Ya. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya yang setia kepada kita. Kita sapa selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Ya, mari. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memimpin kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah semua ibadah kami dalam pujian dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, semuanya daripadamu. Dan kami bersyukur biarlah Tuhan memberkati kami semuanya melalui firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah menyapa Tuhan, juga sudah menyapa adik-adik yang ada di rumah. Dan kita juga sudah berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya kesaksian pujian dari teman kalian. Nah sebelum kita mendengarkan pujian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom adik-adik, bersyukur kita boleh berjumpa kembali bersama-sama. Bersyukur kita juga sudah melewati SEAL ya. Lo saya yakin ada begitu banyak berkat Tuhan yang besar yang boleh kalian dapatkan melalui SEAL ini ya. Dan saat ini Losa senang sekali kita sudah boleh kembali dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Losa harap kita tidak melakukan hal yang lain, tetapi di waktu yang singkat ini kita betul-betul memakainya untuk bersama-sama fokus mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita.
Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan setiap hati kami, maupun Lause akan menyampaikan firman, agar kami disegarkan kembali dengan kebenaran Injil-Mu ketika kami belajar betapa besar anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada setiap kami. Dan biarlah kebenaran Injil-Mu ini kami boleh bawa makin mengubahkan kami menjadi anak-anak yang makin serupa Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat satu kisah singkat yang begitu berkesan di dalam Alkitab. Bukan hanya berkesan, tapi karena pelajaran yang begitu penting yang ada di dalam kisah ini, rasanya setiap hari kita perlu mengulang dan mengulang mendengarkan kisah ini. Kisah apakah itu? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, Lause ingin kita masuk ke dalam satu kuis singkat, yaitu mencari kelebihan dan kelemahan kita. Sekarang Lause akan beri waktu, coba kalian pikirkan dan kalian bisa sebutkan kepada orang di sekitar kalian apa-apa saja yang menjadi kelebihan kalian. Apa itu? Kita mungkin bisa mendapati diri kita itu punya banyak kelebihan, ya. Ada mungkin yang pintar main musik, ada yang sangat mahir dalam olahraga tertentu, misalnya sepak bola, basket, bulu tangkis. Ada yang pandai menyanyi, ada yang kelebihannya itu jago dalam salah satu pelajaran di sekolah, misalnya ya, dalam matematika atau seni atau lainnya. Atau mungkin meskipun tidak ada dalam list di atas ini, tetapi ada yang kelebihannya itu misalnya bisa memberi semangat kepada teman atau suka menolong orang lain. Nah, itu pun termasuk kelebihan ya. Nah, adik-adik, saat kita memikirkan kelebihan kita, Lause ingin kita tahu bahwa semua kelebihan-kelebihan ini itu hanyalah pemberian Allah. Dan karenanya itu tidak membuat kita menjadi lebih berharga daripada orang lain. Karena ketika kita merasa lebih, semua kelebihan kemampuan kita itu pemberian Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kelemahan kita? Mungkin kita tidak perlu sebutkan kelemahan-kelemahan itu sekarang, tapi coba kita renung-renungkan dalam hati ya. Apakah kita ini punya banyak kelemahan, atau ada yang mungkin tidak dapat menemukan kelemahannya ya. Nah, adik-adik, hari ini Lause ingin kita melihat satu kisah tentang dua orang yang mengungkapkan tentang dirinya di hadapan Allah. Dan kali ini Lause rindu kita sama-sama membacanya di dalam Alkitab sambil Lause menceritakan kisah ini. Kisah ini adalah perumpamaan Yesus yang sangat indah ya. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14 ya. Lukas 18 ya, ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Kisah ini bisa selalu kita ingat karena hanya terdiri dari 6 ayat saja ya. Dan perikop ini diberi judul Perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau kita sudah siap, mari kita baca bersama-sama ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lause bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi jelas di sini mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Sesungguhnya orang-orang yang dimaksud ini adalah kita semuanya, ya. Kita semua termasuk di dalamnya. Nah, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, kata Yesus, ya. Yang seorang adalah orang Farisi. Wah, dalam image kita mendengar kata orang Farisi pasti mungkin sudah rusak ya. Tapi apakah kita betul-betul tahu siapa orang Farisi ini? Nah, orang Farisi ini sebenarnya adalah pengamat yang rohani ya, dan mereka itu pelaksana hukum yang sangat teliti. Ya, mereka
tahu hukum-hukum Tuhan dengan detail dan mereka melaksanakannya dengan sangat teliti, ya. Karena mereka punya pemikiran bahwa Allah itu mengasihi orang yang taat hukum dan akan menghukum orang yang tidak patuh. Nah, kalau kita misalnya jumpai pada hari ini, ya, siapa orang yang seperti ini bisa memperhatikan dan menaati hukum seperti ini? Nah, langsung lanjut ya. Dan yang satunya adalah pemungut cukai. Kita tahu kumpulan pemungut cukai ini adalah orang yang sudah dipandang buruk oleh orang Yahudi karena profesi mereka yang dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa dibilang pengkhianat? Karena mereka itu pungut pajak, pemungut cukai itu pungut pajak ya, dari sesamanya orang Yahudi lalu diberikan kepada pemerintah Romawi yang pada saat itu adalah disebut sebagai musuh rakyat ya, musuh orang Yahudi ya. Nah, dan memang keburukan dari orang pemungut cukai ini, keburukannya mereka itu terlihat memang secara kasat mata ya, seperti mereka memungut dengan kekerasan dan sebagainya, itu jelas tertampil di mata rakyat. Lalu ayat yang ke-11, si orang Farisi ini berdiri ya, mungkin dengan muka yang tegak ya, dan mungkin dengan tegak dan muka memandang ke langit, dan berdoa dalam hatinya dengan kalimat seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Dia mengawali doanya dengan ucapan syukur. Bersyukur untuk apa? Karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Aku bukan perampok, saya bukan orang lalim, bukan seorang pesina, dan tidak sama dengan pemungut cukai ini yang juga mau datang berdoa kepada Tuhan. Ya, saya puasa 2 kali seminggu. Wah, di sini siapa anak Tuhan yang berpuasa sampai 2 kali seminggu? Dia lanjutkan, dan saya memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Demikian doa dari orang Farisi ini. Ayat yang ke-13. Tetapi si pemungut cukai itu yang juga datang untuk berdoa berdiri jauh-jauh. Kenapa berdiri jauh-jauh? Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, tetapi ia memukul-mukul dirinya. Kemungkinan dia memukul-mukul dadanya ya, sebagai tanda penyesalan. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Lalu Yesus menyambung ya di ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, siapa yang dibenarkan Tuhan? Si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sebagai orang benar, dan orang Farisi itu tidak. Demikian kisah dari Tuhan Yesus. Nah, ada tidak pertanyaan kalian setelah mendengarkan kisah ini? Apakah ada yang heran? Lose tidak tahu seberapa kalian bisa memiliki pikiran orang Yahudi pada saat itu ya, yang melihat betapa bedanya seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Sehingga kalau ditanya siapa yang dibenarkan misalnya ya, maka itu akan sangat jelas di kepala mereka ya, bahwa orang Farisi ini tentu tidak sebanding kebaikannya dan kebenarannya dibanding dengan seorang pemungut cukai ini. Bayangkan di depan kalian misalnya ya, berdiri 2 orang. Yang satunya itu begitu taat beragama, rajin ibadah, dia mampu menjelaskan dan menaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi yang satunya orang yang sudah terkenal buruk sifatnya dan misalnya sudah viral tersebar kemana-mana. Nah, tetapi adik-adik, ternyata Tuhan menerima si pemungut cukai ini dan menolak si orang Farisi. Dan ini sangat mengagetkan semua orang pada saat itu. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa? Tuhan bukan sedang buat satu kehebohan, atau jelas bukan berarti ya Tuhan itu setuju dengan orang yang jujur-jujuran berbuat dosa ya, dan mengatakan bahwa taat hukum, rajin beribadah, rajin pelayanan itu adalah hal yang salah. Bukan, jauh lebih salah kalau kita berpikir demikian maksud Tuhan. Tapi ini yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tidak sedang bicara tentang perbuatan mereka.
Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Mengapa orang Yahudi heran? Mengapa kita heran? Karena saat bicara tentang orang benar dan tidak, kita semua itu otomatis terfokus kepada perbuatan seseorang, pada hidup seseorang yang kelihatannya sudah benar atau tidak. Padahal ya adik-adik, semua orang, entah orang yang taat hukum atau tidak, orang yang beragama atau tidak beragama, ya entah orang baik atau tidak, semuanya sama-sama adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Orang baik adalah orang yang adalah orang berdosa juga yang berbuat baik, dan orang jahat adalah orang berdosa yang berbuat jahat. Kebaikan, agama, ketaatan terhadap hukum itu tidak membuat dosa hilang. Anugerah dan belas kasihan Allah lah yang menghapus dosa, yang membuat seseorang itu dibenarkan. Maka sekarang kalau misalnya lo bertanya kembali pertanyaan yang kedua dan mungkin yang terakhir, siapakah di antara dua orang ini yang meminta belas kasihan Allah? Jawabannya adalah justru si pemungut cukai, si pendosa itu. Dan dia pulang sebagai orang yang dikasihani, diampuni, dan dibenarkan oleh Allah. Lo yakin jika orang Farisi itu pun ya dengan segala ketaatan beragama dan hukumnya, tapi dia merendahkan diri seandainya dan bertobat dan meminta belas kasihan Allah, maka dia pun dapat pulang sebagai orang yang dibenarkan. Namun sebaliknya, apa yang dia lakukan? Dia memberikan daftar kebaikan kepada Tuhan, ya. Dia bilang saya begini, saya sudah begini, dan berpikir bahwa kebaikan-kebaikan ini yang membuat dia itu diterima oleh Tuhan. Tidak demikian, ya. Kita harus mengakui bahwa satu-satunya kebenaran yang bisa kita miliki hanyalah kebenaran Kristus, yang anugerah, yang adalah anugerah Allah bagi kita semuanya. Sehingga di Efesus 2 ayat 8 ya sangat jelas tertulis bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau kita selama ini adik-adik telah keliru dan mungkin kita jatuh seperti orang Farisi dalam perumpamaan tadi, mari saat ini Lose mau kita merendahkan diri dan Lose akan memimpin kita untuk berdoa minta belas kasihan Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kisah yang singkat ini yang boleh selalu kami ingat adalah sebenarnya cermin bagi diri kami Tuhan. Mungkin kami tidak persis sama dengan orang Farisi, tetapi kami serupa dengan mereka. Kami mungkin anak-anak yang sudah tahu tentang Tuhan, kami pergi beribadah, ada yang melayani, tetapi dalam keseharian kami ada banyak sekali perbuatan, ada banyak sekali pemahaman, pemikiran hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami suka menghakimi orang lain, kami tidak dapat menerima orang yang bersalah karena kami menganggap diri kami lebih baik. Tuhan, hari ini Engkau menyegarkan kembali hati kami. Kami tahu sekarang kebenaran-Mu, bahwa setiap dari kami, semuanya adalah orang yang sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, dan semuanya adalah orang yang sama-sama membutuhkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya dengan pemahaman itu kami sekarang menjalani kehidupan kami dengan kami juga menjadi anak-anak yang bisa beranugerah bagi orang lain, karena Tuhan lebih dulu beranugerah bagi setiap kami. Kami menyadari bahwa bukan karena kebaikan kami membuat kami lebih berharga, lebih baik daripada orang lain, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami, kebenaran-Mu sudah menjadi kebenaran kami ketika Engkau memberikan nyawa-Mu di atas kayu salib, sehingga itu yang menyelamatkan kami, yang membuat kami berharga, dan sekarang kami pun bisa menerima, mengampuni orang lain, karena kami tahu semuanya adalah orang berdosa, tapi semuanya
kami diampuni dan kami terus-menerus membutuhkan belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 18 ayat 13b. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Terima kasih. Adik-adik, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan lewat rekening di bawah ini atau barcode yang ada di atas. Ya, kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Persembahan ini agar bermanfaat di kerajaan-Mu di surga, dan berkatilah kedua orang tua kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk firman-Mu yang juga sudah memberkati kami Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, biarlah penyertaan, pemeliharaan Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan saja yang akan menolong kami, menyertai kami dalam menjalani hari-hari kami. Ketika kami mengisi liburan kami Tuhan juga, biarlah Engkau yang akan menolong menyertai kami. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Apa kabarnya? Apakah kalian senang? Minggu lalu sudah ikut SIL? Wah, pastinya senang ya adik-adik. Gimana? SIL-nya bagus tidak? Wah, pasti ya kita bersyukur buat loso-loso yang sudah mempersiapkan banyak hal SIL dan bisa berjalan dengan baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Nah, kita tidak terasa ya adik-adik, dalam minggu ini adalah minggu pertama bulan 7 adik-adik. Wah, sudah lewat setengah tahunnya kita lewati tahun 2021. Nah, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Nah, Loso berterima kasih buat kalian yang terus setia melayani ya, adik-adik yang melayani dalam doa persembahan, ayat hafalan dan juga puji-pujian, tetap setia melayani. Dan hari ini juga Loso berterima kasih buat Loso Foni dan Loso Gora yang sudah menolong kita dalam memimpin pujian. Tetap semangat ya Loso-loso melayani di sekolah minggu buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Loso ingatkan juga ya, tetap mengerjakan proyek ketaatan dan ada family altar yang juga terus diberikan bagi kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, wah hari ini Loso senang sekali ya masih pakai baju SIL ya. Aduh, harusnya Loso bajunya keren loh Loso ya. Iya, adik-adik ya, biar itu menjadi berkat. SIL kali ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita ya. Nah, demikian warta Loso pada hari ini, dan tetap semangat, jangan kendor ya, jangan tidak pakai masker Loso ya, tetap jaga protokol kesehatan ya supaya kita tetap sehat dan Tuhan tetap menyertai kita. Oke, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu GKI Makassar. Dadah.